Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nur pada materi Mari Melaksanakan Sholat dengan submateri, yakni merumuskan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video, peserta didik akan mampu merumuskan secara ringkas perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa sajakah ini? Iya, ada beberapa gambar, yakni diantaranya yang pertama, ada gambar orang yang sedang menyeberangkan orang tua atau nenek-nenek, membantu menyeberangkan nenek-nenek yang berada di trotoar. Yang kemudian gambar kedua ada orang yang membantu anak yang jatuh. Yang ketiga ada orang yang membantu fakir miskin. Ada gambar anak yang sedang mengaji, ada anak yang sedang belajar, dan juga anak yang sedang menuju ke sekolah atau menuntut ilmu. Kemudian ada gambar lagi, yakni anak yang sedang bertengkar, seorang pencuri, ada juga yang sampah, gunungan sampah. Nah, di sini dari beberapa gambar tadi terdapat dua jenis perilaku baik dan juga perilaku buruk, di mana perilaku-perilaku tersebut merupakan perwujudan dari salah satunya adalah memahami makna ibadah sholat. Atau bisa juga dengan bahasa lain bahwasanya sholat mampu mencerminkan perbuatan-perbuatan yang baik. Seseorang yang sholatnya bagus, insya Allah perbuatannya juga bagus. Dan dia juga akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Simak penjelasan lebih detailnya berikut ini. Memahami perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sholat yang baik, sholat yang bagus, sholat yang khusyuk akan memunculkan perilaku yang baik pula terhadap orang tersebut. Yakni satu, melatih kekompakan. Contoh dalam hal ini adalah ketika kita sedang sholat berjamaah, seorang imam dan juga seorang imam dan juga makmum akan melakukan gerakan yang kompak, gerakan yang serupa. Ketika imam itu melakukan sujud contohnya, maka jamaahnya pun akan melakukan gerakan sujud pula. Nah, dalam hal ini dapat berimbas pada kehidupan sehari-hari kita, yakni seseorang yang memahami ibadah sholat, maka dia akan kompak dalam hal kebaikan. Yang kedua, orang yang memahami ibadah sholat dengan baik, maka dia akan mematuhi perintah ketua kelompok. Hal ini dapat dipahami dari ketika sholat berjamaah, jamaah itu akan mematuhi perintah imam. Dalam hal ini adalah contohnya ketika imam rukuk, dia juga akan rukuk. Ketika imam melakukan sujud, dia juga akan sujud. Nah, begitu juga dengan dalam kehidupan sehari-hari,
seseorang yang faham betul ataupun yang khusyuk dan memahami makna sholat, dia akan mematuhi perintah ketua kelompok ataupun memahami pemimpinnya. Perilaku yang ketiga, yakni tidak marah bila dinasihati. Hal ini tercermin dari sholat berjamaah ketika seorang imam itu ditegur oleh makmum. Ketika seorang imam itu melakukan kesalahan, maka dia tidak akan marah. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya orang yang memahami benar tentang ibadah sholat, maka dia tidak akan marah apabila dia ditegur ataupun diberi nasihat oleh orang lain. Kemudian perilaku selanjutnya, perilaku orang yang memahami ibadah sholat dengan baik, yaitu adalah saling mengirimkan salam dan mendoakan teman. Hal ini dapat kita lihat ketika gerakan salam kanan kiri, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia akan menebar salam ke kanan kiri. Dalam hal ini adalah dia akan mengirimkan salam ke sesama manusia yang ia temui ataupun yang non jauh di sana, ya. Saling mengirimkan salam dan mendoakan teman. Kemudian selanjutnya adalah perilaku menepati janji. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan sholat yang tepat waktu. Ketika seseorang yang sholatnya baik, maka dia akan sholat di awal waktu, dia akan tepat waktunya. Nah, ini akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya, yakni dia akan menepati janjinya ketika dia berjanji. Dan selanjutnya adalah memupuk rasa solidaritas. Orang yang sholatnya baik, yang memahami sholat dengan baik, dia akan mampu memupuk rasa solidaritasnya. Dia akan punya empati yang luar biasa kepada sesama manusia. Dia ketika saudaranya ataupun sesama manusia itu membutuhkan pertolongan, maka dia akan menolong semampunya, baik itu secara materi maupun tenaga ataupun pikiran. Contohnya ketika saudara seiman terutama itu mendapatkan musibah, contohnya banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan solidaritas ini tidak hanya untuk saudara seiman, bisa juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Kemudian perwujudan perilaku orang yang memahami makna ibadah sholat, yakni adalah dia akan mampu menghindari perilaku-perilaku tercela. Contoh perilaku tercela tersebut antara lain yakni dia tidak akan mengungkit-ungkit pemberian orang lain. Yang kedua yakni dia tidak akan meremehkan teman. Dia akan senantiasa menghargai orang lain. Kemudian contoh dari perilaku tercela yang dihindari oleh orang yang paham ataupun memahami makna ibadah sholat, yakni adalah dia bisa menghindari perilaku menang sendiri. Dia akan selalu itu tadi, kompak, menghormati, solider dengan temannya, ya. Kemudian seorang yang paham dan juga memahami sholat, dia akan terhindar dari perilaku mencuri, meminta-minta, berbohong, ataupun mengganggu teman. Dan juga banyak lagi perilaku-perilaku tercela yang bisa dihindari dari seseorang yang memahami makna ibadah sholat. Demikian pemaparan dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.